Patahan Mentawai versus patahan selatan Pulau Jawa, mana yang duluan akan bergerak dan menghasilkan gempa besar? Ada satu pertanyaan yang selalu menghantui kita ketika kita membahas bencana di Indonesia. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya membuat kita takut, kapan gempa besar berikutnya akan terjadi di Indonesia? Secara sains, jawaban jujurnya nggak ada yang tahu. Bahkan di era teknologi masa kini, yang kita bilang sangat-sangat maju, belum ada satu teknologi yang dapat memperkirakan atau menetapkan waktu pasti suatu gempa akan terjadi. Tapi di balik ketidakpastian itu, alam sebenarnya sedang berbicara, seperti seorang dokter yang melihat gejala pada seorang pasien yang sakit. Mungkin dokter tidak tahu kapan penyakit ini akan menjangkiti seorang pasien, tapi dia tahu gejala-gejala sebelum penyakit ini datang. Para ilmuwan kebumian melihat gejala yang sama di bawah tanah kita. Gejala ini bernama seismic gap, sebuah area sunyi yang mematikan di mana patahan bumi berhenti bergerak, mengunci, dan menabung energi raksasa yang siap meledak. Selama ini tuh, mata para ilmuwan dunia tertuju pada satu patahan, yaitu patahan Mentawai Siberut. Tapi, kita perlu ingat bahwa di selatan Pulau Jawa, ada raksasa yang selama ini masih terus tertidur dan hanya mengeluarkan sedikit tanda-tandanya dengan gempa-gempa kecil. Di video ini kita akan membedah secara data maupun kemungkinan mana yang lebih dulu dari kedua patahan yang ada di Sumatera dan di Pulau Jawa ini yang akan duluan bergerak, dan mana yang menyimpan ancaman paling nyata. Indonesia bukan sekedar negara kepulauan, secara geologis ini adalah medan tempur. Menurut data Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN, kita dikelilingi lebih dari 295 patahan aktif. Namun ancaman paling destruktif lahir dari dasar samudera, yaitu Sunda Megatrust, sebuah zona subduksi raksasa sepanjang 5.500 km membentang dari Myanmar hingga ke selatan Sumba. Di sini lempeng Indo-Australia menujam masuk ke bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 hingga 70 mm per tahun. Mungkin kecepatan ini terdengar lambat, setara dengan pertumbuhan kuku manusia, tapi bayangkan jika pergerakan sejauh sentimeter ini terus terhambat selama ratusan tahun karena batuannya terkunci. Energi itu tidak hilang, dia terakumulasi menunggu satu titik jenuh di mana batuan tidak lagi kuat menahan beban, lalu snap atau lepas dan menghasilkan gempa yang besar. Hal terkait pergerakan atau snap ini disebut sebagai teori elastic rebound atau teori pantulan elastis, di mana contoh yang mudah dipahami yaitu seperti penggaris. Bayangkan penggaris ini dilengkungkan atau ditekan. Selama ditekan, dia menyimpan energi itu dapat dilihat dari lengkungan ini sampai akhirnya salah satu sisi tidak kuat menahannya, dan lalu terjadilah yang namanya snap, di mana penggaris kembali ke bentuk awal. Namun saat dia kembali, kita harus ingat dia juga melepaskan energi yang sangat besar. Patahan bumi bersifat elastis. Saat lempeng terus mendorong tapi permukaannya terkunci gesekan, daratan akan melengkung perlahan. Gempa megatrust adalah cara bumi melompat kembali ke posisi semula secara mendadak. Mari kita bicara data spesifik. Di sepanjang Sumatera, hampir semua segmen megatrust sudah pecah. Tahun 2004, segmen Aceh Andaman meledak dengan kekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo yang menghasilkan tsunami dan gempa besar. Tahun 2005, segmen Nias dengan kekuatan 8,6 magnitudo, dan tahun 2007 segmen Bengkulu bergerak dengan kekuatan 8,4 magnitudo. Tapi lihat di tengah-tengahnya, segmen Mentawai Siberut belum bergerak dengan gempa besar. Area ini adalah lubang dalam catatan gempa modern. Sejarah mencatat gempa besar terakhir di sini terjadi pada tahun 1797 dan 1833. Sudah lebih dari 200 tahun. Ingat, segmen ini belum bergerak selama 200 tahun dan tidak melepaskan energinya secara penuh. Para ahli termasuk salah satunya yaitu Kierisih dari EOS menyebut ini sebagai sleep deficit. Jika lempeng bergerak 6 cm per tahun, seharusnya dalam 200 tahun ada pergeseran sejauh 12 meter karena belum terjadi gempa besar. Maka di sini ada hutang pergeseran belasan meter yang harusnya dilunasi dalam satu kejadian gempa besar di masa depan. Potensinya yaitu gempa dengan kekuatan di atas 8,8 magnitudo. Lalu bagaimana dengan selatan Pulau Jawa? Selama ini Jawa dianggap lebih aman daripada Mentawai Siberut. Namun data terbaru berkata lain. Riset kolaborasi antara ITB dan berbagai lembaga menunjukkan adanya potensi gempa hingga 8,7 magnitudo sampai 9,0 magnitudo di selatan Jawa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena area seismic gap di selatan Jawa jauh lebih luas secara dimensi panjang patahan dibanding Mentawai Siberut. Keunikan Jawa adalah fenomena di mana ketika terjadi gempa pasti terjadi tsunami. Ingat peristiwa Banyuwangi tahun 1994 atau yang terbaru itu Pangandaran pada tahun 2006. Guncangan gempanya tidak terasa terlalu dahsyat di darat, tapi tiba-tiba air laut naik setinggi belasan meter. Ini terjadi karena patahan pecah di area yang sangat dekat dengan palung laut yang berisi sedimen lunak, yang mana menyebabkan pergerakan di permukaan bumi tidak terlalu besar, namun efeknya menyebabkan tsunami besar karena gangguan di bawah laut. Jika kita membandingkan data atau checklist dari tanda-tanda mana yang duluan akan bergerak, di sini kita harus melihat beberapa indikator, di mana ada 4 indikator yang harus
harus kita pahami, yaitu riwayat gempa besar di mana Mentawai Siberut dan selatan Pulau Jawa sudah sangat lama keduanya belum pernah menghasilkan gempa yang besar. Yang kedua itu kondisi patahan, di mana keduanya sama-sama terkunci rapat. Namun terkunci sini berbeda antara Mentawai dan selatan Pulau Jawa, di mana kasus Mentawai Siberut terkunci sangat rapat atau biasa disebut sebagai loket, sedangkan selatan Jawa hanya terkunci saja. Perbedaannya mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Indikator selanjutnya yaitu akumulasi energi, di mana energi yang tersimpan dari kedua patahan sama-sama memiliki masa ratusan tahun. Dan yang terakhir yaitu kesiapan data, di mana Mentawai Siberut dan selatan Pulau Jawa sama-sama memiliki data GPS yang sangat akurat yang terus diperbaharui hingga saat ini. Secara teknis, Mentawai disebut lebih matang karena siklus gempa besarnya sekitar 200 tahun yang lalu sudah terpenuhi, sedangkan di Jawa siklusnya bisa lebih panjang, namun area yang bisa pecah jauh lebih luas dan sangat menghancurkan. Pada akhirnya, perdebatan mana duluan yang akan bergerak tidaklah sepenting pertanyaan apakah kita sudah siap menghadapinya. Sains memberi kita di mana tepat lokasinya dan seberapa besar energi yang akan dilepaskannya. Tapi alam tetap memegang kartu as soal kapan waktu tepatnya. Di Mentawai tanda-tandanya sudah jelas. Semua indikator sudah tercentang dalam box. Di Jawa potensinya adalah raksasa yang diam-diam bisa saja mengintai kita dalam keheningan. Untuk itu, jangan melihat informasi ini sebagai ramalan kiamat atau bencana besar. Anggap ini sebagai alarm dini. Gempa tidak membunuh manusia, bangunan yang tidak tahan gempa lah yang membunuh manusia. Energi itu sudah lama menunggu untuk dilepaskan. Tugas kita bukan untuk menebak kapan dia bangun, tapi memastikan kita sudah tidak berada di jalur bahaya dan siap menghadapinya. Untuk itu, stay safe, stay informed, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.